A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahil izzati wa lirrasuli wa lil mu'minin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang mendengar baginda Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya ketika seseorang selesai dari salatnya, ada yang tidak mendapat pahala kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2 dari pahala salatnya. Itu riwayat Abu Dawud. Maksudnya, semakin seorang itu ikhlas dan khusyuk dalam salatnya, maka pahala yang ia peroleh akan semakin banyak. Ada sebagian orang yang memberi pahala 1/10 atau setengahnya, bahkan ada yang kurang dari 1/10 atau lebih dari setengahnya. Ada yang memperoleh seluruh pahala dan ada pula yang tidak mendapat pahala sama sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah SWT memiliki satu timbangan khusus untuk menimbang sholat fardu. Jika terdapat kekurangan dalam timbangan seseorang, ia akan dituntut pada hari hisab kelak. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa yang pertama kali akan hilang dari manusia adalah kekhusyukan dalam sholat, sehingga akan terjadi suatu masa tidak akan didapat lagi satupun orang yang khusyuk dalam seluruh jamaah orang yang sholat. Dalam kitab Jami'us Shaghir. Sungguh berbahagia orang yang sempurna salatnya, sehingga salat sebagai ibadah yang terpenting. Jadi Allah SWT akan berdoa untuk kebaikan untuknya. Pada umumnya, orang yang mengerjakan salat dengan asal-asalan saja, dari rukuk langsung sujud, dan dari sujud ketika kepala belum tegak sudah sujud kedua seperti burung gagak yang matuk makanannya. Salat seperti ini akan merugikan dirinya, sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Jika ia merusak salatnya, maka salat akan mendoakan keburukan baginya. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin pada umumnya tertindas dan selalu ditimpa keburukan demi keburukan. Auzubillahi dalam kitab At-Targhib diceritakan dalam sebuah hadis yang semakna dengan hadis di atas, dengan tambahan bahwa barang siapa sholat dan khusyuk dan khudu, maka pintu-pintu langit akan terbuka lebar baginya. Sholat akan bersinar terang dan akan membela orang yang mengerjakan sholat seperti itu di hadapan Allah SWT. Baginda Nabi SAW bersabda, permisalan orang yang rukuknya tidak sempurna, punggungnya tidak rata, seperti wanita hamil yang keguguran sebelum waktunya melahirkan. Kitab At-Targhib. Sebuah hadis menyebutkan bahwa orang yang berpuasa tetapi tidak memberi apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang sholat tahajud tetapi ia tidak memperoleh apapun dari sholatnya kecuali berjaga. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah SWT orang yang mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu dalam sholatnya. Allah SWT berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengan Allah. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa. Na'udzubillah. Suatu ketika Baginda Rasulullah SAW menemui sahabat dan bertanya, tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah SWT? Para sahabat Rasulullah menjawab, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Beliau bertanya
hingga 3 kali, dan para sahabat selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau bersabda, Allah SWT bersumpah dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Allah SWT berfirman, aku akan masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakan itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau mengazabnya. Na'udzubillah min dzalik. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab dari kiamat adalah salat fardunya. Jika baik salatnya maka ia akan beruntung dengan selamat, sebaliknya jika buruk salatnya maka ia akan merugi. Jika diketahui ada kekurangan dalam salat fardunya, maka Rabb berkata kepada malaikat, lihatlah catatannya, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah? Maka kekurangan dalam salat fardu itu akan disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Lalu amalan lainnya akan dihisab seperti itu, zakat, puasa, dan lain-lain. Riwayat hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Hakim dari kitab Durrul Mansur. Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa seseorang hendaknya membekali diri dengan sholat sunnah, sehingga jika dalam sholat fardunya terdapat kekurangan akan disempurnakan oleh sholat sunnahnya di dalam timbangan. Banyak orang berpendapat jika sholat fardu dilakukan dengan sempurna itu sudah mencukupi dalam keberuntungan besar. Sedangkan dalam sholat sunnah, amalan orang yang khusus memang benar. Jika sholat fardu sudah sempurna itu sudah cukup. Tetapi mengerjakan sholat fardu secara sempurna, secara rukun, sunnah, dan adabnya bukanlah perkara yang mudah. Sedikit banyak terjadi kekurangan sana sini. Karena itulah salat sunnah pun penting untuk dilaksanakan. Ada sebuah hadis yang lebih jelas pada hadis di atas bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali difardukan Allah SWT. Amal yang pertama kali dilaporkan kepada Allah SWT, dan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jika dalam sholat fardu terdapat kekurangan akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Demikian pula puasa. Jika ada kekurangan dalam puasa wajib akan disempurnakan dengan puasa sunnah. Begitupun dalam zakat serta amal lain. Jika ternyata setelah ditambah dengan amal sunnah dan ditimbang, pahalanya menjadi lebih berat daripada amal keburukannya, maka ia akan masuk surga dengan kegembiraan. Jika tidak, ia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Itulah sebabnya apabila ada orang yang baru masuk Islam, yang pertama kali diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepadanya adalah sholat. Dari Sayyidina Abu Abdullah bin Qurd radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya atau diterima, maka baik juga diterima seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga tidak diterima seluruh amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Tabrani kita Tarhib. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan pengumuman kepada seluruh pimpinan wilayah, para gubernur, sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian dengan penuh perhatian. Barang siapa menyanyiakan sholat, ia akan lebih menyanyiakan bagian-bagian agama yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis di atas dan pengumuman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semakna dengan hadis lain yang menyatakan bahwa setan selalu takut kepada orang muslim selama ia menjaga dan menyempurnakan sholatnya. Karena rasa takutnya itu setan tidak begitu berani menyesatkan. Tetapi ketika ia mengabaikan sholatnya, setan semakin berani kepadanya. Setan akan menyesatkan lalu berdayai sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Kitab Muntahab Khan. Inilah maksud firman Allah SWT. Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut 45. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari ayahnya Rasulullah anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk pencuri adalah seorang yang mencuri sholatnya. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Na'udzubillah min dzalik.
Hadis Darimi, Ahmad, Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Targhib. Kandungan hadis di atas juga banyak disebut dalam beberapa hadis. Pertama, hendaknya diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan hina dan orang mencuri akan dipandang orang yang hina. Kedua, dalam pencuri ada bentuk pencurian yang paling hina, yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika sholat, seperti sabda baginda Rasul baginda Muhammad SAW di atas. Sayyidina Abu Darda sudah mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah memandang ke langit lalu bersabda, kini waktunya ilmu akan dicabut dari dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan pada baginda Rasulullah SAW bagaimana ilmu dicabut dari dunia. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Quran dan kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak kami dan anak kami akan mengajarkan kepada anak mereka dan begitu juga seterusnya. Baginda Rasulullah bersabda, wahai Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faedah kepada mereka? Setelah mendengar hadis ini, seorang murid Sayyidina Abu Darda radhiyallahu pergi ke Sayyidina Abu Darda radhiyallahu lalu baca hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu tersebut kepadanya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata, Abu Darda benar. Maukah aku beritahukan yang pertama kali akan dicabut dari dunia? Yang pertama kali akan dicabut dari dunia adalah kekhusyukan dalam sholat. Kelak engkau akan melihat di dalam suatu masjid yang penuh dengan jamaah, tetapi tidak ada seorang pun yang khusyuk dan dalam sholatnya. Sayyidina Huzairah radhiyallahu yang dikenal dengan penyimpan rahasia Nabi berkata, yang pertama kali akan dicabut dari dunia adalah khusyuk dalam sholat. Dari kitab Dudul Mansur. Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah SWT tidak memperdulikan sholat orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis lain menyebutkan ada seseorang yang sholat selama 60 tahun namun tidak ada satu pun sholat yang diterima oleh Allah SWT. Karena kadang kala dalam sholat dia rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, sujudnya sempurna tetapi rukuknya tidak sempurna. Saya Mujadi Al-Fisani rahmatullah menulis dalam suratnya tentang pentingnya menjaga sholat. Dia menulis banyak hal dalam surat-suratnya. Salah satu di antaranya itu kita hendaknya sungguh-sungguh perhatikan masalah merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan merenggangkannya ketika rukuk. Aturan syariat merapatkan dan merenggangkan dari jari dalam sholat bukannya tidak ada manfaatnya, bahkan amat penting untuk memperhatikan adab-adab seolah-olah kecil ini. Dia menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke tangan. Ini menyebabkan kekhusyukan dalam sholat dan memudahkan mendapatkan ketawajuhan. Jika ada adab yang dianggap kecil ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan adab-adab dan sunnah-sunnah yang besar? Tentu akan lebih besar manfaatnya. Dari Sayyidina Ummu Roman radhiyallahu anha, Sayyidatina Ummu Roman radhiyallahu anha, ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu, ia berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu melihatku bergerak-gerak ketika sholat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menghadapku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan sholatku karena takut. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berdiri sholat hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya. Jangan bergerak-gerak seperti orang Yahudi, sebab tenangnya seluruh anggota badan ketika sholat termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Hakim Tirmizi dalam kitab Zulul Mansur. Masalah tumakninah atau diam ketika sholat, tidak bergerak-gerak dalam sholat, telah banyak diuraikan dalam hadis. Biasanya Nabi SAW memandang ke arah langit menunggu malaikat pembawa wahyu. Jika seseorang menunggu sesuatu, pandangannya akan tertuju ke arah sesuatu itu. Oleh karena itu pandangan baginda Nabi SAW terkadang tertuju ke atas ketika sholat, namun ketika turun ayat sesungguhnya beruntuklah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, baginda Rasulullah SAW selalu mengarahkan pandangannya ke bawah. Banyak riwayat yang menyebutkan
sebelum turun ayat di atas, para sahabat radhiyallahu anhum biasa memandang ke sana kemari dalam salatnya, akan tetapi setelah turun ayat di atas, pandangan para sahabat tidak ke sana kemari lagi. Mengenai ayat di atas, sahabat radhiyallahu berdiri sholat, maka pandangan mereka tidak ke sana kemari. Mereka sangat konsentrasi atau tawajuh atau khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi. Khusyuk adalah merendahkan diri di hadapan Allah dalam sholat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud. Mereka meyakini bahwa Allah SWT melihat kepadanya. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya seseorang, apakah khusyuk itu? Ia menjawab, khusyuk itu adalah hati. Khusyuk itu ada di dalam hati, maksudnya ketawajuan dalam hati di dalam sholat. Termasuk khusyuk ialah pikirannya tidak tertuju pada hal-hal lain selain Allah. Sayyidina Abu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah SWT, orang yang menenangkan seluruh anggota badannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kepada Allah SWT dari khusyuk yang munafik. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasul, apa khusyuk yang munafik? Beliau menjawab, zahirnya terlihat khusyuk tapi batinnya tidak khusyuk. Dalam hal ini Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW khusyuk yang munafik ialah secara zahir terlihat khusyuk namun hatinya tidak khusyuk. Syekh Qatadah rahimahullah berkata, hati yang khusyuk ialah hati yang takut kepada Allah SWT serta pandangan mata selalu ke bawah. Pernah suatu ketika baginda Nabi SAW melihat seorang lelaki yang sholat sambil mengelus-ngelus janggutnya. Begitu Nabi SAW bersabda, jika hatinya khusyuk maka seluruh anggota tubuhnya akan diam. Sayyidatina Aisyah bertanya, bagaimanakah orang yang memandang ke sana kemari dalam sholat? Beliau bersabda, itu adalah penyerobotan setan dalam sholat seseorang. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa biasa memandang ke atas dalam sholat, hendaknya menghentikan kebiasaan itu. Jika tidak, apakah ia tidak takut kalau Allah SWT membutakan matanya, pandangannya? Kita dulu Mansur, nauzubillah. Misalik, banyak riwayat dari para sahabat dan para tabi'in rahmatullahi alaihim yang menyatakan bahwa khusyuk adalah tenangnya seluruh anggota tubuh dalam sholat. Masih banyak sabda Nabi, baginda Nabi SAW dengan riwayat yang berbeda, menyebutkan, sholatlah kamu seolah-olah sholat itu, sholat ini sholat terakhir dalam hidupmu, dari kitab Jami' Usyuhir. Dari Sayyidina Imran bin Usain radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah SAW ditanya mengenai firman Allah SWT yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu bukanlah sholat yang sempurna. Nauzubillah. Sholat merupakan sesuatu yang amat berharga. Jika sholat dilakukan dengan cara yang benar, sholat akan membuahkan hasil, yaitu akan mencegah kita dari hal-hal yang tidak patut. Jika kita belum memperoleh hasil ini, hendaknya kita meyakini bahwa sholat kita belum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salat menghentikan dari perbuatan dosa yang sedang dilakukan, dan salat menjauhkan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Insyaallah. Sayyidina Abul Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa firman Allah SWT, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Adalah hendaknya ada 3 hal dalam sholat, yakni ikhlas, takut kepada Allah, dan zikrullah. Jika dalam sholat tidak terdapat 3 hal tersebut, maka bukanlah sholat yang sempurna. Ikhlas selalu menarik ke arah amal soleh, takut kepada Allah SWT, menjauhkan diri dari perbuatan. Zikrullah adalah membaca Al-Quran yang dengan sendiri yang mengajak kepada perbuatan baik dan mengajak kemungkaran. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda,
Salat yang tidak dapat mencegah perbuatan mungkar dan amalan-amalan yang tidak sesuai, salat itu tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahkan menjauhkan kita darinya. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu juga meriwayatkan Rasulullah berbunyi, jika salat seseorang tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah salat. Bahkan salat seperti akan menjauhkan diri Allah SWT. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hal yang sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak mengerti kehendak sholat, maka dia belum sholat. Mengikuti kehendak sholat adalah dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sayyidina Abu Hurairah berkata, seorang yang datang kepada baginda Rasulullah berkata, si fulan suka mengerjakan sholat tahajud malam hari, tetapi pagi harinya ia mencuri. Beliau Nabi bersabda, dalam waktu dekat sholat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu yang mencuri. Kitab Abdul Masud. Dari hadis-hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang selalu sibuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, hendaknya ia benar-benar menyibukkan diri dengan sholat yang benar, sehingga perbuatan buruknya akan hilang dengan sendirinya. Untuk menghilangkan perbuatan buruk sangat sulit dan memerlukan waktu lama, sedangkan menyibukkan diri di dalam sholat itu mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan keberkahan sholat, kebiasaan buruk itu akan hilang. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita agar kita dapat menunaikan sholat dengan baik. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama ialah sholat yang panjang rakaatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan dalam kitab Durrul Mansur. Wa qumu lillahi qanitin, dalam salat berdirilah di hadapan Allah dengan penuh adab. Al-Baqarah 238. Kunut dalam ayat ini termasuk dalam juga rukuk khusyuk dan rakaat yang panjang, yaitu lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan bahu, tidak berdiri dengan angkuh, dan juga rasa takut kepada Allah SWT. Para sahabat jika berdiri dalam salat maka mereka takut kepada Allah SWT dan tidak berani menoleh ke sana kemari atau membolak-balikkan kerikil dalam sujud, karena di Arab zaman dulu lantai masih terbuat dari batu kerikil atau mainan-mainan dengan sesuatu atau main-main dengan sesuatu atau memikirkan urusan dunia dalam hatinya, kecuali jika lupa sampai ia menyelesaikan sholatnya. Atas riwayat Baihaqi. Demikian pendengaran dirahmati Allah mengenai adab sholat. Insyaallah niat amal dan sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.